warahmatullahi wabarakatuh. Basnas itu sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memang tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat. Jadi masyarakat ini bisa dari unsur kedinasan maupun masyarakat secara umum. Nah, sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, memang Basnas diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah yang berasal dari masyarakat maupun dari unsur pemerintah. Mereka yang wajib zakat itu adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Satu, yang pertama orang Islam. Jadi orang di luar Islam tentu tidak wajib zakat. Kemudian merdeka. Jadi mereka yang memenuhi syarat untuk zakat itu, wajib zakat itu adalah mereka. Budak dalam ini tidak wajib zakat. Kemudian orang-orang yang sudah balik. Jadi orang-orang yang sudah balik, anak-anak tidak wajib zakat. Dalam ini zakat mal maksudnya. Kemudian memiliki nisab. Jadi seseorang yang telah memiliki harta cukup, yang mencapai batas tertentu yang dikatakan nisab, itu adalah mereka yang sudah tentu wajib berzakat. Ini yang persyaratan wajib zakat bagi orang-orang Islam. Ya, seperti syarat tadi, bahwa kalau bukan orang Islam tidak wajib zakat. Kalau kemudian ada orang non-Muslim misalkan, nah ini itu bisa dikategorikan sebagai infak. Jadi bukan zakat tapi mereka berinfak. Ada beberapa di kami yang ASN di lingkungan pemerintah kabupaten maupun di lingkungan instansi vertikal yang beragama non-Muslim, itu juga menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk infak, tidak dalam bentuk zakat. Di dalam Islam itu orang yang menerima zakat atau dikatakan sebagai mustahik itu tercantum di dalam surat At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Apa kategori fakir? Fakir itu adalah orang yang betul-betul dia mampu, yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak mampu bekerja. Itu kategori fakir. Kemudian yang kedua adalah orang miskin. Orang miskin itu adalah orang yang memiliki pekerjaan dan memiliki penghasilan, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan itu. Jadi mereka juga berhak dapat zakat, memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Ini orang miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil ini adalah orang yang ngurusi zakat, termasuk saya yang diangkat sebagai pimpinan Basnas Lumajang itu, maupun swasta yang lain, itu adalah orang-orang yang ngurusi zakat, itu amil namanya. Jadi amil ini berhak dapat zakat. Kemudian yang keempat adalah horim. Horim itu orang-orang yang punya hutang. Tentu hutangnya adalah hutang yang karena untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Misalkan kekurangan untuk dia hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk merawat anak yang sakit, rumahnya kebakaran misalkan. Nah, tapi kalau hutang itu untuk gaya hidup, ini tidak bisa kita kategorikan sebagai mustahik zakat, karena yang dikatakan horim di sini adalah horim yang memenuhi untuk hajat hidupnya, kebutuhan hidupnya. Kemudian yang berikutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu orang-orang yang masuk Islam, jadi supaya teguh hatinya, jadi mereka juga diberikan zakat. Meskipun dia orang kaya, ya, tapi kan statusnya mu'alaf, itu dia juga berhak mendapat. Jadi orang yang memperoleh atau mendapat hak sebagai mustahik, sebagai terima zakat, tidak tentu orang miskin, tidak tentu orang fakir. Katakanlah sebagai mu'alaf, ya kalau memang meskipun kaya, dia juga berhak mendapatkan zakat. Kemudian
Yang berikut adalah rikop. Rikop itu adalah budak. Tapi di konteks Indonesia, budak itu perbudakan tidak ada. Tapi dalam konteks tertentu, misalkan seseorang yang hidupnya itu di bawah kendali tertentu sehingga tidak taruhlah seperti misalkan para tenaga kerja yang mau di luar negeri, nah itu dia tidak bisa keluar, tidak bisa apa-apain, di bawah kendali majikan tertentu misalkan atau penyalur. Nah, kemudian dia ingin bebas, tidak termasuk di dalam lingkungan itu, maka itu juga bisa dikategorikan sebagai rikop, orang yang kita merdekakan supaya tidak terjerat hal-hal yang demikian. Kemudian berikutnya yang ketujuh adalah sabilillah, orang-orang yang menegakkan agama Allah. Jadi sabilillah di sini tidak hanya dalam konteks perang, di dalam konteks Indonesia ya saat ini yang modern ini, mereka yang berjuang berdakwah di jalan Allah, misalkan para guru dai-dai terpencil, guru ngaji terpencil, di daerah terpencil, ataupun bahkan di lingkungan kita yang di sekitar rumah kita, para guru ngaji, para dai-dai itu yang memang tidak punya pekerjaan tetap, memang itu juga berhak dalam masyarakat. Jadi sabilillah konteksnya sama. Sabilillah ini tidak orang miskin, tapi karena dia menegakkan agama Allah, itu juga berhak di masyarakat. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Tentu perjalanan ini adalah bukan perjalanan maksiat, tapi perjalanan ini adalah perjalanan untuk kebaikan, menegakkan agama Allah, misalkan menghadiri acara tertentu, termasuk misalkan ibadah umroh, ibadah haji. Nah, itu perjalanan kekurangan bekal, kehabisan bekal itu bisa juga mendapatkan hak penerima zakat. Kami juga sering menerima mustahik yang demikian dari mereka yang kehabisan bekal di perjalanan, itu mengajukan ke Basnas untuk bisa pulang menemui keluarganya dari dana zakat. Jadi kita ambilkan dari dana zakat. Ya, ini konteksnya beda memang. Jadi zakat itu sebagaimana di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu 103. Jadi kalau mustahiknya itu adalah di surat At-Taubah ayat 60. Tapi orang yang wajib zakat itu, orang yang melaksanakan zakat itu di At-Taubah 103. Jadi ambillah, atau bahasa kita itu pungutlah. Itu fi'il amar, jadi perintah. Jadi Al-Quran tegas, ambillah, pungutlah. Khud min amwalihim, dari harta mereka. Jadi mereka yang sudah mencukupi nisab, memiliki harta mencapai nisab, maka itu wajib mengeluarkan zakat. Nah, kata-kata pungutlah tentu di sini ada amil yang berperan. Jadi seperti kami, Basnas, atau lembaga-lembaga zakat yang lain, adalah Lazisnu, adalah Lazismu, itu berkewajiban, atau mungkin lembaga zakat yang lain, ya las-las yang lain itu punya kewajiban untuk memungut zakat dari mereka yang sudah memenuhi syarat. Jadi zakat itu kewajiban hamba, kewajiban seorang muslim itu kepada Allah, tentu yang syarat. Demikian juga pajak. Pajak itu kewajiban warga negara untuk membayarkan pajak kepada negara. Sama konteksnya, kalau di zakat itu besarannya hanya 2,5% ya. 2,5%. Tapi kalau di pajak mungkin ada PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ada penghasilan kena pajak PKP. Tapi dengan persentase tertentu, itu mana-mana mereka yang sudah bisa dikenakan pajak dan mana-mana mereka yang tidak kena pajak. Itu konteksnya demikian. Basnas itu punya 5 program yang memang mendukung pemerintah di dalam membangun beberapa sektor. Basnas ini punya 5 jargon. Jadi Basnas Kabupaten Lumajang khususnya punya 5 jargon. Yang pertama itu Lumajang Peduli. Itu program yang bisa disinergikan dengan program pemerintah.
Lumajang Peduli itu kita memberikan santunan secara rutin kepada para duafa tertentu yang memenuhi syarat tertentu. Misalkan dia tidak punya keluarga, tidak mampu bekerja, sudah tua, nah itu akan kita santuni secara rutin setiap bulan. Dan program sosial ini adalah santunan-santunan yang insidental. Jadi mungkin hal tertentu, karena mengalami kondisi tertentu, ya kita berikan ini. Kemudian kita juga di program sosial itu ada program perbaikan rumah tidak layak huni. Jadi rumah-rumah yang sudah tidak layak huni itu kita bersama dengan pemerintah juga membantu merehab rumah-rumah itu. Itu program yang pertama, program Lumajang Peduli. Kemudian juga ada namanya Lumajang Takwa. Kita membantu masyarakat, kita membangun masjid, musola, atau bahkan secara keagamaan membantu. Kita punya beberapa dai ya, dai di daerah-daerah tertentu, misalkan di Ranupani, di Banyuwangi, di Sendoro sana yang daerah terpencil, di Cialis sana. Itu kita punya dai daerah terpencil yang kita support setiap bulan. Supaya mereka tetap kita berjuang berdakwah menegakkan Allah gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah Lumajang Sehat. Lumajang Sehat itu kita juga membantu pemerintah di dalam membantu program-program kesehatan. Misalkan ada warga yang memang tidak mampu, kemudian harus berobat dan membutuhkan biaya besar, tentu kita juga akan membantu. Karena faktanya di masyarakat, mereka yang misalkan meskipun punya BPJS ya, meskipun punya BPJS, tapi ketika harus melakukan operasi misalkan, harus dirujuk keluar kota. Tentu mereka yang tidak mampu ini, jangankan untuk transport, untuk makan sehari-hari aja mereka akan juga kesulitan. Nah inilah kita bisa membantu mereka mungkin di sisi akomodasinya, kemudian di sisi yang lain itu kita juga bantu. Itu Lumajang Sehat. Kemudian ada lagi Lumajang Cerdas. Kita membantu siswa-siswa, anak-anak yang tidak mampu, yang secara akademik pinter dan tapi tidak mampu, itu kita juga akan membantu mereka beasiswa. Kita punya program Basis Lumajang itu satu keluarga satu sarjana SKSS. Jadi kita biayai dari semester awal sampai semester akhir, 8 semester. Selama 4 tahun kita biayai SPP-nya. Bahkan kemarin kita sudah menghasilkan satu mahasiswa kedokteran, anak Kelakah ya, rumahnya Kelakah, di kedokteran UNER ya, UNER Surabaya itu sekarang sudah menyandang gelar dokter muda. Itu kita bantu setiap bulan. Alhamdulillah prestasinya luar biasa. Nanti ya mungkin kalau memungkinkan, ayo kita support sampai dia menjadi dokter spesialis misalkan seperti itu. Nah, ini sebagai wujud peduli Basnas terhadap program pencerdasan bangsa. Mungkin ini akan bisa meningkatkan IPM masyarakat Lumajang gitu. Menurut Yusuf Qaradawi, memang zakat itu tidak hanya untuk raritas, tidak untuk konsumtif, tapi bisa untuk yang produktif. Jadi hampir di program kita itu 70% itu sifatnya yang produktif. Artinya supaya mereka kita punya visi dari yang asalnya menerima zakat, nanti akan lambat laun kita akan didik mereka menjadi muzaki atau mutasodik atau munfik. Yang terakhir, program terakhir 5 tadi itu adalah Lumajang Makmur. Seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah zakat untuk hal yang produktif. Jadi kita berikan modal usaha, kita berikan keterampilan kerja, ataupun yang lain yang sifatnya produktif. Supaya mereka yang awalnya hanya karitas menerima zakat saja, tapi kemudian kita kasih modal, itu akhirnya mereka bisa produktif dan bisa menghasilkan.
kita Basnas itu memang semuanya, hampir semua kabupaten kota Basnas itu maupun Basnas pusat itu memang harus sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Karena memang segmen pasar Basnas ini lebih banyak di instansi pemerintah, di sana masyarakat kita juga tidak menutup kemungkinan. Tapi di sinergi dengan pemerintah itu amat mutlak diperlukan karena sebagai Basnas sendiri sebagai lembaga pemerintah yang non struktural, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri tanpa dukungan dari pemerintah. Begitu juga di samping pengumpulan yang bersinergi dengan pemerintah, kita juga dalam hal penyaluran pun kita selalu sinergi, selalu koordinasi dengan pemerintah. Hal-hal apa yang bisa membantu program-program pemerintah sehingga ini bisa paling tidak mengentas kemiskinan, sebagian membantu sedikit membantu pemerintah di dalam rangka mengentas kemiskinan. Ini luar biasa khususnya bagi Cak Torik selaku Bupati Lumajang, sebagai kota kecil di Lumajang ternyata bisa menggerakkan zakat di lingkungan ASN dan masyarakat. Jadi dorongan Bupati kemudian dinilai oleh Basnas Pusat sebagai salah satu kepala daerah yang mendukung program zakat di daerah. Jadi ada beberapa bupati wali kota yang melakukan hal yang sama. Di Jawa Timur itu ada Lumajang, ada Gresik, ada Tuban, Surabaya yang memperoleh nominasi itu sebagai bupati, kepala daerah atau wali kota yang mendapatkan Basnas Award. Ini luar biasa bagi kami karena ini untuk yang kedua kalinya di tahun 2023 ini, karena yang pertama dulu di tahun 2022 Pak Bupati juga mendapatkan Basnas Award. Dan tahun 2003 juga yang sama kita mempertahankan Basnas Award itu karena memang dukungan Bupati itu sangat luar biasa kepada kami, kepada Basnas di dalam rangka menggerakkan zakat tidak hanya di ASN. Jadi alhamdulillah kita di lingkungan pemerintah kabupaten, baik di Pemkab maupun di instansi vertikal, itu sudah punya 170 UPZ. Jadi hampir setiap kantor, setiap dinas, itu sudah ada unit pengumpul zakatnya. Jadi misalkan di dinas kesehatan, dinas pertanian, dinas pendidikan, sekolah-sekolah negeri, SMP, bahkan SMA yang ikut provinsi pun, kita juga punya UPZ, unit pengumpul zakat yang di situ menghimpun zakatnya para ASN ya. Zakatnya para ASN maupun yang non ASN. Jadi seperti di dinas tertentu BPRD misalkan, itu baik yang ASN maupun yang honorer itu ikut partisipasi mengeluarkan zakat atau infaknya. Jadi salah satu indikator yang menunjukkan dukungan pemerintah terhadap pelembagaan zakat ini adalah begitu Pak Bupati menjabat, itu langsung menerbitkan instruksi Bupati nomor 3 tahun 2019. Jadi awal-awal dulu ketika Bapak Bupati bersama Ibu Pak Haji Terhad sama Ibu Nda Indah itu sudah menerbitkan regulasi tentang zakat itu khusus ASN dengan instruksi Bupati nomor 3 tahun 2019. Ada nilai signifikan yang diperoleh ketika ada dukungan pemerintah. Dulu awal-awal kita masih 4 miliar, sekarang sudah 6,5 miliar gitu. Perkembangannya tiap ada kenaikan lah, ada indikator kenaikan perolehan zakat infak sedekah ketika ada dukungan regulasi yang diterbitkan. Meskipun kita tidak punya perda tentang zakat, tapi kita dengan dukungan pemerintah itu juga sudah luar biasa. Ada memang kabupaten kota meskipun punya perda zakat tapi belum bisa seoptimal yang diharapkan. Tapi di Lumajang meskipun tidak punya perda zakat tapi kita sudah bisa optimal. Ya, monggo kami mengajak masyarakat untuk menyalurkan kepada lembaga-lembaga penerima zakat yang resmi. Jadi, maksudnya yang resmi itu lembaga yang sudah memperoleh izin dari pemerintah.
ada lembaga-lembaga zakat yang belum memperoleh izin dari pemerintah. Itu di mata undang-undang masih dianggap liar. Jadi, nah kalau dibayarkan melalui lembaga zakat seperti Basnas, lembaga zakat yang lain, ada Lazismu, terus Yatim Mandiri dan seterusnya, YDSF, itu adalah lembaga-lembaga yang resmi. Nah, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi itu nanti akan lembaga-lembaga itu akan menerbitkan kwitansi pembayaran zakat. Kwitansi ini bisa mengurangi untuk pembayaran pemotongan pajak nanti. Jadi mereka-mereka yang mungkin punya penghasilan tinggi yang harus bayar pajak dengan bukti kwitansi yang dibayarkan melalui lembaga zakat seperti Basnas, seperti Lazismu dan sebagainya, itu bisa mengurangkan untuk pembayaran pajak. Nah inilah bedanya ketika kita membayarkan zakat kepada lembaga-lembaga resmi, itu fungsinya itu. Di samping itu, zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi itu akan dikelola secara baik dibanding kita menyalurkan secara perorangan kepada individual. Karena diberikan secara individual kepada orang, kepada masyarakat, tidak akan bisa menyelesaikan masalah, terutama masalah-masalah kemasyarakatan. Seperti program kita tadi itu bisa menyelesaikan kesehatan, bisa menyelesaikan bedah rumah, bisa menyelesaikan pendidikan, memberikan beasiswa. Beda kalau kita menyerahkan zakat kepada langsung tetangga misalnya gitu. Ya selesai di situ. Tidak bisa mencakup semua program problematika masyarakat, apa kebutuhan masyarakat. Ya kita kadang-kadang lebih tertarik membantu membangun masjid musola. Ya, saya nanggung pasirnya, saya nanggung keramiknya. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang memerlukan bantuan kesehatan misalkan? Mau berobat tidak punya uang. Nah, ini kan kalau melalui lembaga-lembaga resmi ini akan terselesaikan dengan problem-problem masyarakat seperti itu. Kemudian anak-anak mahasiswa kita atau siswa-siswa kita yang di SMA dan seterusnya itu ketika awal harus membayar misalkan biaya seragam macam-macam atau uang gedung macam-macam ketika kuliah. Nah ini bisa membantu. Beda dengan kita langsung ke perorangan individual. Ini tidak bisa menyelesaikan problem-problem masyarakat secara keseluruhan, tapi hanya parsial-parsial. Oleh karena itu kami menghimbau, ayo masyarakat membayarkan zakatnya melalui lembaga-lembaga resmi seperti Basnas. Ini akan kita kelola dengan baik, karena Basnas juga atau lembaga zakat yang lain itu juga diaudit. Jadi kepercayaan publik kepada lembaga zakat itu ketika pengelolaan secara transparan, akuntabel, tanggung jawab, nah itu melalui audit. Nah, audit inilah yang akan memeriksa tentang kebenaran itu. Jadi Basnas itu tidak hanya ini keuangan aja yang diaudit, karena kita punya 2 audit, audit keuangan maupun audit syariah. Jadi fungsinya audit syariah itu zakat yang disalurkan itu harus sesuai dengan syariah, harus sesuai dengan Al-Quran surat atau bah 60 tadi itu, tidak ada boleh penyimpangan di sana. Nah itulah fungsinya ketika zakat itu dibayarkan melalui lembaga-lembaga resmi. Jadi ada fungsi pengawasan syariah di sana juga. Ya saya kira itu sekali lagi saya menghimbau masyarakat di bulan Ramadan ini, ayo kita tunaikan mereka yang mampu, kemudian menyalurkan zakat-zakatnya melalui lembaga-lembaga resmi. Mungkin juga ini mumpung Ramadan, kita dalam rangka mensucikan jiwa kita, mengakhiri bulan Ramadan nanti juga ada zakat fitrah. Ini zakat fitrah juga harus dibayarkan pada mereka-mereka yang memang mempunyai kelebihan rezeki ya. Siapapun yang mempunyai kelebihan rezeki untuk yang semacam itu semuanya wajib melaksanakan zakat fitrah. Ini fungsinya untuk menyempurnakan puasa kita, mensucikan jiwa kita.